Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat, teman-teman semua yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita di atas iman, di atas Islam, dan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita bersua di dalam program belajar Islam bersama yang kali ini kita akan menyambung pembahasan kita di dalam kitab Ma'alimus Sunnah An-Nabawiyah, masih pada hadis yang kedua. Ya, kita telah membacakan hadis ini secara lengkap pada pertemuan yang lalu, dan kita telah menyebutkan bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat utama yang hari ini kita akan sebutkan biografinya insyaallah. Bagaimana kabar Bang Abeng, Pak Rintok? Sudah di kantor Pak Rintok? Atau masih sementara siap-siap? Alhamdulillah. Di Bone atau di Makassar, Bang Abeng? Masyaallah, bersama kita ada Kolaka, Sultan Damis Midar. Ya, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, dan seperti yang telah kita sebutkan, kita akan sedikit menyebutkan biografi ringkas beliau, yang mana nama beliau yang terkenal itu adalah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Nama lengkapnya adalah Mu'ad bin Jabal bin Amru bin Aus bin Amir bin A'id bin Adi bin Ka'ab bin Amru al-Ansari. Saya ulangi, nama lengkap Mu'ad bin Jabal adalah Mu'ad bin Jabal bin Amru bin Aus bin Amir bin A'id bin Adi bin Ka'ab bin Amru al-Ansari. Beliau dikenal dengan nama kunyah Abu Abdurrahman. Beliau punya putra, salah seorang putranya bernama Abdurrahman, maka beliau dikenal sebagai Abu Abdurrahman. Beliau masuk Islam di usia sekitar 18 tahun. Beliau masuk Islam di usia sekitar 18 tahun, dan beliau termasuk satu di antara 70 sahabat yang menghadiri peristiwa Baiat Aqabah yang kedua, di mana 70 orang sahabat Ansar atau penduduk kota Madinah datang menemui Rasulullah SAW dan berbaiat, dan salah satu di antara 70 orang ini adalah Mu'ad bin Jabal. Setelah keislaman beliau hari itu dalam Baiat Aqabah, maka beliau senantiasa menyertai baginda Nabi SAW dalam segala peristiwa, dalam segala peperangan. Perang besar yang pertama yaitu Badar Al-Kubra, perang Badar Al-Kubra, Mu'ad bin Jabal sudah ikut pada peristiwa ini,
dan begitupun menyertai semua jihadnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian beliau wafat. Ya, dan beliau juga ikut dalam perang Tabuk. Jadi sekitar 27 atau 28 peperangan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di sana. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu juga hadir di sana. Kemudian setelah peristiwa perang Tabuk, yaitu pada tahun 9 Hijriah, kira-kira kurang lebih setahun sebelum wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Mu'ad bin Jabal diutus ke Yaman oleh baginda Nabi untuk menjadi seorang duta, menjadi seorang dai yang mengajarkan Islam kepada para penduduk Yaman. Ya, jadi setelah peristiwa Tabuk pada tahun ke-9 Hijriah, kurang lebih 1 tahun sebelum wafatnya Rasulullah, itu beliau diutus menjadi duta, menjadi dai, menjadi muballigh, ya, menjadi ustadz untuk mengajarkan Islam kepada para penduduk Yaman. Nah, ketika itu Yaman ini sudah merupakan negeri yang Islam mulai tersebar, ya, setelah diutusnya atau kepulangan Tufail bin Amr ad-Dawsi pada tahun ke-10 kenabian, ke-11 kenabian. Jadi 11 tahun setelah Rasulullah SAW diangkat, masuk Islam seorang pemimpin Aus yang memiliki wilayah kekuasaan tersendiri di Yaman, yaitu Tufail bin Amr ad-Dawsi. Setelah menyatakan keislaman di hadapan Rasulullah SAW, Tufail ini pulang ke kota Yaman, ke kabilah Daus di Yaman, dan mengislamkan keluarganya. Nanti pulang setelah peristiwa perang Khaybar, dia kembali ke kota Madinah. Dia menemui Rasulullah SAW di kota Madinah, dan pada saat itu beliau membawa sekitar 70-80 orang anggota keluarga, termasuk diantaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka bisa dikatakan bahwa pada tahun-tahun itu, pada saat diutusnya Mu'ad bin Jabal ke Yaman, itu Islam sudah relatif lebih berkembang, ya, dan banyak dianut oleh orang-orang Yaman, terutama di kabilah Daus. Ya. Kemudian yang lain dari beliau adalah bahwa beliau adalah seorang sahabat yang sudah menghafalkan Al-Quran secara keseluruhan di masa hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan dalam hadis yang sahih dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Anas bin Malik pernah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'lamu ummati bil halal wal haram Mu'ad ibnu Jabal. Dan bahwasanya umatku, orang di antara umatku, di tengah-tengah umatku ini, yang paling memahami persoalan halal dan haram itu adalah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi umatku, sahabatku yang paling mengetahui persoalan halal dan haram itu adalah Mu'ad bin Jabal. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'ad bin Jabal, sebelumnya itu mereka sempat berjalan bersama, sebagaimana dalam hadis yang telah kita bacakan ini. Mereka sedang melakukan perjalanan, dan biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa menasihati sahabatnya dalam berbagai kesempatan. Terlebih lagi kalau sahabatnya yang meminta nasihat dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan bersama Mu'ad. Yang Mu'ad ini naik di atas kendaraan, ya, masih di atas ontanya atau di atas kudanya. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan sambil memandu, ya, menyeret menghela kendaraannya, dan Mu'ad berada di atas kendaraan. Lalu apa kata Rasulullah SAW kepada Mu'ad ketika itu, sesaat sebelum diutusnya beliau ke Yaman? Ya Mu'ad, innaka asa alla talqani ba'da ami hadha. Ya Mu'ad, innaka asa alla talqani ba'da ami hadha. Wahai Mu'ad, boleh jadi engkau tidak lagi akan menemui aku setelah tahun ini. Jadi boleh jadi tahun depan engkau tidak lagi menemui aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la'allaka tamurru bi masjid hadza wa qabri. Boleh jadi nanti ketika kamu datang, ya, ke kota Madinah ini,
engkau hanya bisa melewati masjidku dan kuburanku ini. Ya, dan itu merupakan isyarat dari Rasulullah SAW akan dekatnya akan dekatnya wafatnya Rasulullah SAW dan akhir kehidupan beliau. Dan beliau mengatakan, ya Mu'ad, innaka asa ala talqani ba'da ami hadha. Ya, boleh jadi engkau akan tidak lama lagi engkau tidak akan menemui aku setelah tahun ini. Wala'allaka tamurru bi masjidi hadha wa qabri. Dan boleh jadi nantinya engkau hanya bisa melewati masjidku dan kuburanku. Fabaka Mu'ad. Lalu ketika mendengarkan ini, Rasulullah SAW ketika menyebutkan ini di hadapan Mu'ad, maka Mu'ad pun menangis. Ya. Mu'ad menangis terseduh-seduh, menangis sejadi-jadinya karena merasakan bahwa kepergiannya ke Yaman ini memang kemungkinan besar setelah beliau datang ke kota Madinah tidak lagi akan menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan memang sejarah mencatat Mu'ad bin Jabal kembali ke kota Madinah nanti di zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi ketika beliau akhirnya pulang ke kota Madinah pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, beliau tidak sanggup untuk tinggal di kota Madinah. Beliau tidak bisa tinggal di kota Madinah lama, maka beliau meminta kepada Abu Bakar untuk mengutusnya menjadi salah seorang di antara sahabat-sahabat yang berperang di Syam. Ya, jadi ketika itu banyak sahabat yang ditugaskan untuk menjaga perbatasan di Syam. Syam itu Baitul Maqdis, Suriah, itu adalah wilayah terluar dari kekuasaan Kaisar Roma. Ya, jadi di sanalah para sahabat itu banyak yang bertempat tinggal dan bermukim untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ahli sejarah mengatakan sekitar 800 orang sahabat pernah berada di Syam untuk menjadi dai, menjadi mujahid. Nah, salah seorang di antara mereka adalah Mu'ad bin Jabal. Dia katakan, ya Rasulullah, wahai Abu Bakar, wahai Khalifah, tempatkan aku di Syam agar aku bisa menjadi salah seorang di antara orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga salah satu keadaan yang mendorong beliau berbuat seperti itu karena sudah merasa sangat berat, ya, merasa sedih dengan wafatnya atau kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah mengatakan itu bahwa engkau tidak lagi akan, boleh jadi engkau tidak lagi akan menemui aku pada satu tahun setelah ini, dan mungkin kamu akan hanya melewati kuburanku, melewati masjidku itu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapkan wajahnya ke kota Madinah. Jadi ketika itu beliau berada di luar kota Madinah. Dia mengatakan boleh jadi beliau menghadapkan wajahnya ke kota Madinah. Lalu beliau mengatakan, Inna awlan nasi bi al-muttaquna man kana wa haitsu kanu. Lalu beliau memberi kabar kepada Mu'ad, dan ini pun kabar kepada siapapun, termasuk kepada kita dan kepada umat sampai datangnya hari kiamat. Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya manusia yang paling dekat denganku di hari kiamat kelak, sesungguhnya manusia yang paling dekat denganku di hari kiamat kelak adalah orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, man kanu wa haitsu kanu, siapapun mereka dan dimanapun mereka berada. Masya Allah. Jadi ini seakan-akan menjadi penghibur, ya, menjadi hiburan, menjadi motivasi bagi Mu'ad bin Jabal, dan begitu pun kepada kita semua, bahwa meskipun nantinya Mu'ad bin Jabal sudah jauh dari sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan boleh jadi ketika Mu'ad bin Jabal datang ke kota Madinah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, tapi beliau mengatakan, Inna awlan nasi bi al-muttaquna man kanu wa haitsu kanu. Sesungguhnya orang-orang yang terdekat denganku dalam majelisku pada hari kiamat, orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun mereka dan dimanapun mereka berada. Allahu Akbar. Dan semoga ini menjadi motivasi juga buat kita, meski kita hidup 14 abad setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian kita tidak sempat melihat beliau, tidak sempat mencium tangannya beliau, tidak sempat menghadiri majelisnya beliau, apalagi sampai memeluk tubuhnya. Tetapi kalau kita menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
laksanakan perintah Allah. Begitupun mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala sisi kehidupan kita. Maka harapan kita insya Allah kita menjadi orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna awlan nasi bi al-muttaquna man kanu wa haitsu kanu. Sesungguhnya orang yang terdekat denganku pada hari kiamat kelak adalah orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, siapapun mereka dan dimanapun mereka berada. Nah, singkat cerita, Mu'adz bin Jabal kemudian berangkat ke negeri Yaman untuk menjadi dai, menjadi guru, ya, menjadi kiai bagi para penduduk Yaman. Para sahabat senantiasa memuji kualitas keimanan dan kualitas ibadah Mu'adz bin Jabal. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, Inna Mu'adz ibn Jabal kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Sesungguhnya Mu'adz bin Jabal termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk hamba Allah yang qanitan lillahi hanifa, adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu seorang sahabat mengatakan, membacakan ayat surah An-Nahl ayat yang ke-120, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah umat yang qanitan lillahi hanifa, adalah seorang yang senantiasa taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Faqala, lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya, engkau ingatkan hadis itu, engkau ingatkan ayat itu, dan saya sama sekali tidak lupa ayat itu. Lalu beliau mengatakan, hal tadri mal ummat wa mal qanit? Tahukah kamu, kata Abdullah bin Mas'ud, siapa yang dimaksud sebagai orang yang umat, ya, sebagai umat, dan siapa itu yang qanit, ya? Tahukah kamu siapa yang dimaksud dengan umat dan siapa itu yang qanit? Faqultu Allahu alam. Maka sahabat mengatakan wallahu alam, ya, saya tidak tahu. Faqala al ummatu alladhi yu'allimul khaira. Yang dimaksud dengan umat pada hadis ini, pada ayat ini adalah orang-orang yang senantiasa mengajarkan kebajikan. Masya Allah. Jadi yang dimaksud dengan umat pada ayat ini adalah alladzi yu'allimul khaira, adalah orang-orang yang senantiasa mengajarkan kebaikan. Dan tentu mengajarkan kebaikan di sini adalah yang paling utama adalah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan ayat-ayat suci Al-Qur'an, mengajarkan nilai-nilai Qur'ani, dan kemudian juga menyampaikan sunnah atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal qanit, dan ada pun yang dimaksud dengan qanit, ya, qanit itu adalah al-muti'u lillahi azza wa jalla walir rasul, yaitu orang-orang yang senantiasa mentaati Allah azza wa jalla dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Mu'adz ibn Jabal yu'allimun nasal khaira, dan adalah Mu'adz bin Jabal adalah sahabat yang senantiasa mengajarkan kebaikan kepada manusia. Dan dalam hal ini maksudnya adalah beliau ini pernah diutus ke Yaman, ya, untuk berdakwah secara khusus kepada penduduk Yaman. Ya, wa kana muti'an lillahi azza wa jalla wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah beliau ini adalah orang yang senantiasa mentaati Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Salah seorang tabi'in pernah mengatakan, Syahr bin Hausyab mengatakan, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza tahaddatsu wa fihi Mu'adz bin Jabal nadharu ilaihi haibatan lahu. Ya, jadi setelah kita menjelaskan perkataan Abdullah bin Mas'ud tentang bahwasanya yang dimaksud dengan umat yang qanit di dalam ayat ini, surah An-Nahl ayat yang ke-120 adalah Mu'adz bin Jabal, di mana beliau senantiasa mengajarkan kebaikan dan senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikutnya pujian salah seorang tabi'in, yaitu Syahr bin Hausyab. Beliau mengatakan, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza tahaddatsu wa fihi Mu'adz ibn Jabal nadharu ilaihi haibatan lahu. Adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau sementara mereka berdiskusi, mereka berbicara, ya, dan di situ ada Mu'adz bin Jabal, nadharu ilaihi haibatan lahu. Maka mereka ini senantiasa memperhatikan dan melihat Mu'adz bin Jabal dan meminta pendapatnya sebagai bentuk penghormatan, ya, sebagai bentuk rasa segan dan hormat mereka kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ini
teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Muslim Al-Khawlani pernah mengatakan, aku pernah mendatangi masjid di Suriah, di Syam. Aku pernah memasuki salah satu masjid di Damaskus di Suriah, dan ternyata di sana ada majelis yang banyak di antara sahabat-sahabat senior Rasulullah SAW hadir di situ. Pada saat itu saya melihat di tengah-tengah mereka seorang pemuda yang alis matanya sangat tebal dan matanya bercelak, ya, matanya bercelak. Kullama ikhtalafu fi syai'in radduhu ilal fata. Setiap sahabat-sahabat senior ini berbeda pendapat dalam satu masalah, maka mereka akan mengembalikan persoalan itu atau membawa persoalan itu kepada sang pemuda yang masih muda. Qala qultu li jalisilli. Lalu Abu Muslim Al-Khawlani, salah seorang tabi'in itu mengatakan, aku mengatakan kepada teman dudukku, man hadha? Siapa pemuda itu? Ya, qala hadha Mu'ad ibnu Jabal. Maka orang-orang akan menjawab, dan sahabat teman duduk saya itu mengatakan, hadza Mu'ad ibnu Jabal. Beliau ini adalah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ya, ini diantara berbagai pujian, ya, baik dari para sahabat maupun generasi setelahnya, para tabi'in, tentang siapa sesungguhnya Mu'ad bin Jabal. Dan beliau dikenal sebagai salah seorang sahabat yang sangat tekun, sangat giat dalam beribadah kepada Allah. Salat malamnya, kemudian juga dikenal sebagai orang yang sangat rajin bersedekah. Ya, pernah suatu hari Umar ibn Khattab mengutus. Jadi Umar bin Khattab mengutus salah seorang pembantunya untuk menemui Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Jadi Umar bin Khattab mengirimkan harta, sejumlah harta, ya, satu bejana, kemudian berisi uang dirham. Yang pertama diutus, pembantu ini diutus untuk menemui Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Begitu hartanya sampai kepada Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, ya, Abu Ubaidah segera membagi harta itu. Abu Ubaidah tidak kasih tinggal hartanya itu di rumah, dia langsung bagi kepada orang-orang. Ya. Ini Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Nah, jadi kita ingat bahwa nantinya ketika Mu'ad bin Jabal ke Suriah, ke Damaskus, sepeninggal Rasulullah SAW di masa Abu Bakar As-Siddiq, yang menjadi pemimpin Syam ketika itu adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Nah, nanti kita ceritakan sedikit. Jadi ketika itu juga Abu Ubaidah langsung membagi harta yang dikirimkan oleh Umar ibn Khattab. Setelah itu Umar bin Khattab mengirimkan lagi harta dengan jumlah yang kurang lebih, dan mengutus sahabatnya ini, pembantunya ini, kepada Mu'ad bin Jabal. Ya. Jadi dia utus Mu'ad bin Jabal dengan uang senilai 400 dinar. Nah, jadi dikirimkan uang senilai 400 dinar. Lalu Umar mengatakan, bawalah harta ini untuk menemui Mu'ad bin Jabal, lalu berikan kepadanya. Lalu lihat, setelah sampai di rumahnya, kamu lihat apa yang dilakukan oleh Mu'ad dengan harta itu. Lalu pembantu Umar bin Khattab ini itu datang dan menemui Mu'ad bin Jabal. Lalu dia mengatakan, yaqulu laka amirul mu'minin ij'al hadihi fi ba'di hajatika. Saya datang dan membawa pesan dari Amirul Mukminin. Beliau mengatakan, saya ini uang untuk Anda jadikan memenuhi berbagai kebutuhan Anda, kata pembantu ini. Lalu apa kata Mu'ad bin Jabal? Semoga Allah merahmatinya, ya, semoga Allah merahmatinya, dan semoga Allah senantiasa mengasihinya, kata dia. Lalu tidak lama dia mengatakan, ya jariyah. Dia panggil pembantunya, ya, dia panggil budaknya. Mu'ad bin Jabal panggil budaknya. Idhabi ila baiti fulan bikaza, wadhabi ila baiti fulan bikaza. Ya, jadi dia langsung ambil itu yang 400 dinar, lalu dia katakan kepada pembantunya, pergilah kamu ke rumahnya fulan dengan uang senilai ini. Lalu bawa juga uang senilai ini ke rumah fulan. Dia bagi harta itu. Ya. Tiba-tiba fattalaat imratuhu.
imra'atuhu. Tiba-tiba muncul istrinya. Ya, istri Mu'adz bin Jabal muncul dan melihat suaminya sedang membagi-bagi uang untuk orang-orang miskin. Lalu beliau mengatakan, faqalat wa nahnu wallahi masakin fa'atina. Wahai suamiku, sesungguhnya kita ini termasuk orang miskin. Kita ini termasuk orang yang membutuhkan uang itu, maksudnya ya. Kita ini termasuk orang yang membutuhkan uang itu. Fa'atina, maka ya berikanlah sebagian dari harta itu. Walam yaqqa lalu tidak lama kemudian beliau menyisakan beberapa yang dia sisakan 2 dinar. Jadi di antara 400 dinar itu beliau bagi semuanya. Ketika istrinya muncul untuk mengatakan kepadanya bahwasanya kita juga butuh, ya, Mu'adz bin Jabal mengatakan sisakan sedikit. Jadi berapa dia sisakan? 2 dinar. Ya. Jadi dari 400 dinar beliau cuma menyisakan 2 dinar saja, lalu beliau berikan kepada istrinya. Faraja al-ghulam ila Umar fa akhbarahu bidzalika faqala Umar. Lalu pembantu ini setelah datang ke rumahnya Abu Ubaidah dan sekarang datang ke rumahnya Mu'adz bin Jabal, itu kembali ke Umar bin Khattab. Lalu apa kata Umar bin Khattab? Innahum ikhwatum ba'duhum min ba'd. Masyaallah. Kata Umar bin Khattab, sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang bersaudara antara satu dengan yang lain. Maksudnya Umar bin Khattab, betapa bahwa para sahabat itu memiliki karakter dan sifat yang sama. Betapa para sahabat itu memiliki kekuatan, memiliki semangat, ya, memiliki sifat yang sama di dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Ubaidah membagikan hartanya, dan begitu pun dengan Mu'adz bin Jabal juga demikian, membagikan harta yang diberikan kepadanya. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, innahum ikhwatun ba'duhum min ba'd. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang layaknya bersaudara, yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama. Ini teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pernah suatu hari seorang yang bernama Abdullah bin Salamah, wallahu alam, saya tidak tahu apakah beliau seorang sahabat atau tabi'in, itu mengatakan, qala rajulun li Mu'adz, seorang laki-laki pernah berkata kepada Mu'adz bin Jabal, alimni, wahai Mu'adz bin Jabal, wahai Abu Abdurrahman, ajarkanlah kepadaku nasihat-nasihat. Qala wa hal anta muti'i, lalu Mu'adz mengatakan, apakah kau mau mentaati saya kalau saya menyampaikan beberapa hal? Qala na'am inni ala ta'atika laharisun, sesungguhnya aku sangat ingin, ya, sesungguhnya aku sangat ingin untuk mentaati engkau. Sesungguhnya saya punya semangat untuk mentaati engkau, wahai Mu'adz. Faqala, lalu Umar mengatakan, sum wa aftir. Sum wa aftir. Berpuasalah dan berbukalah. Jadi maksudnya Mu'adz bin Jabal itu, perbanyaklah melaksanakan puasa. Tentu saja adalah setelah melaksanakan puasa-puasa yang wajib, maka hendaklah engkau memperbanyak puasa sunnah. Wasalli wanam, wasalli wanim, ya. Dan solatlah, laksanakan solat, wanam, ya, laksanakan solat malam dan tidurlah. Jadi hendaknya juga bersifat seimbang, ya, melaksanakan ibadah tetapi juga tetap melaksanakan hal-hal yang dibutuhkan oleh tubuh, sebagaimana yang diarahkan oleh Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Amr bin As, di mana Abdullah bin Amr bin As ini dia pernah mengatakan, wallahi la asumannad dahar, sesungguhnya aku akan berpuasa sepanjang hari, aku akan berpuasa sepanjang masa. Jadi setiap hari dia berpuasa sunnah. Nah, ini diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sangat masyhur dalam riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, inna li ahlika alaika haqqan, sesungguhnya keluargamu punya hak. Wa inna li jasadika alaika haqqan, sesungguhnya jasadmu itu punya hak, keluargamu, istrimu punya hak, dan fisikmu, badanmu pun punya hak. Maka hendaknya engkau menunaikan hak-hak tersebut. Jadi kata Mu'adz bin Jabal, sum waftir, berpuasalah tetapi juga berbukalah. Artinya jangan berpuasa setiap hari, ya maksimal berpuasa Daud, ya, laksanakan puasa Daud. Kemudian wasalli wanam, lalu sholatlah dan tidurlah juga. Waqtasib wala ta'tham, lalu senantiasalah Anda itu mengejar pahala, mengejar ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala,
dan hendaknya engkau tidak melaksanakan dosa dalam bentuk apapun. Wala tamutunna illa wa anta muslim, dan janganlah engkau wafat, janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan masih sebagai seorang muslim. Wa iyyaka wa da'watul maghdhum, wa iyyaka wa da'watul maghdhum, dan hendaklah engkau hati-hati mewaspadai doanya orang-orang yang terzalimi. Ya, karena dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan salah satu doa yang tidak ditolak dan senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah doanya orang-orang yang dizalimi. Ya, dan beliau sering sekali ketika berjalan dengan para sahabat itu mengatakan kepada para sahabat, ijlisu bina nu'minu sa'atan. Mari kita duduk lalu kemudian beriman sejenak. Mari kita duduk dan beriman sejenak. Maksudnya beliau itu adalah bagaimana ini kita senantiasa memperbaharui kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir tentang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau wafat karena wabah taun. Ya, jadi ketika itu ada wabah ya mungkin bukan pandemi karena tidak menimpa seluruh dunia, tetapi ada wabah yang berjangkit di Suriah, khususnya di kota Amwas pada tahun ke-18 Hijriah. Ya, dan ini sangat populer. Bahkan sempat diangkat oleh para ulama kita, oleh para guru-guru kita, para ustadz kita di awal-awal pandemi ini, ya, terkait dengan bagaimana sikap kita terhadap kondisi wabah yang berjangkit di satu negeri. Nah, taun ini melanda Syam, ya, taun ini melanda Syam ketika itu, dan saat itu yang jadi pemimpin gubernur Syam itu adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Tatkala wabah ini, ya, sudah meluas dan termasuk ketika itu para sahabat sudah terjangkiti, Abu Ubaidah ibnul Jarrah bangkit untuk berkhutbah di hadapan manusia, dan beliau mengatakan, ayyuhan nas, inna hadzal waj' rahmatu rabbikum wa da'watu nabiyyikum wa mautus salihin qablakum. Wahai manusia, sesungguhnya wabah ini adalah merupakan bentuk rahmat Allah bagi kalian, adalah bentuk doa para nabi kalian, ya, doa nabi kalian, wa mautus solihin, dan dia adalah merupakan kematian bagi orang-orang yang soleh. Ya, kata Abu Ubaidah bin Jarrah, sesungguhnya wabah ini adalah merupakan rahmat dari Rabb kalian, dari Tuhan kita, dan merupakan doa dari nabi kita, dan merupakan bentuk kematian bagi orang-orang yang soleh kalau mereka wafat. Jadi kematian orang-orang soleh sebelum kalian itu juga karena wabah seperti ini. Wa inna Aba Ubaidah yas'alullaha an yuqassima lahu minhu hadzahu. Lalu apa? Kata Mu'adz bin Jabal, dan sesungguhnya Abu Ubaidah ibnul Jarrah sekarang berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan bagian dari wabah ini. Masya Allah. Ya. Subhanallah. Ya, dia katakan, ya Allah, dan hari ini Abu Ubaidah ibnul Jarrah minta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepada Mu'adz ini bagian dari wabah ini. Ya, karena dia katakan dia adalah rahmat Allah, dalam merupakan doanya para nabi, dan dia dalam merupakan kematian orang-orang soleh terdahulu. Maka dia juga ingin wafat dalam keadaan sebagai orang-orang yang dirahmati Allah, sebagai orang-orang yang didoakan oleh nabi, dan sebagai orang-orang yang soleh, sebagaimana orang-orang soleh terdahulu juga wafat oleh wabah taun. Fa asabahu ba'da dzalika ta'un famata radhiyallahu taala anhu. Maka tidak lama kemudian Abu Ubaidah ibnul Jarrah tertimpa wabah ini, lalu kemudian beliau pun wafat. Tsumma tawalla imaratan nasi ba'dahu Mu'adz ibnu Jabal. Lalu setelah itu yang memimpin orang-orang dan menjadi gubernur Suriah atau Syam itu adalah Mu'adz bin Jabal. Lalu beliau pun bangkit, ya, beliau naik ke atas mimbar dan berkhutbah, dan beliau mengatakan dengan redaksi perkataan yang mirip yang dikatakan oleh Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Lalu beliau mengatakan, ayyuhan nas, inna hadzal waj'a rahmatu rabbikum wa da'watu nabiyyikum wa mautus solihin qablakum. Sesungguhnya wabah ini adalah merupakan rahmat dari Tuhan kalian, doa dari nabi kalian, dan merupakan kematian orang-orang saleh terdahulu sebelum kalian. Wa inna Mu'adzan yas'alullaha ayyuqassimal li ali Mu'adz minhu hadzahu. Dan sekarang Mu'adz bin Jabal, saya meminta dan berdoa kepada Allah
agar memberikan bagian dari rahmat ini kepada keluarga Mu'ad bin Jabal. Dan betul, beliau wafat satu keluarga. Putranya yang pertama Abdurrahman wafat pertama kali. Jadi putra sulungnya Abdurrahman wafat setelah itu karena taun. Kemudian wafat lagi adiknya. Jadi dua orang putranya wafat dan menyusul kedua orang istrinya. Menyusul kedua orang istri Mu'ad bin Jabal juga wafat karena taun. Lalu tidak lama setelah itu beliau pun terkena wabah ini dan juga wafat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini jamaah sekalian, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika putranya ini sementara sakit, ya, keduanya sakit, jadi sakitnya bersamaan tapi wafatnya berbeda ya, lebih dulu Abdurrahman kemudian adiknya. Dia datang untuk menjenguk kedua putranya. Lalu dia katakan kepada putranya, "Wahai kedua putraku, apa yang kalian rasakan sekarang?" Lalu mereka mengatakan, "Ya abana." Lalu beliau mengatakan, kedua mereka mengatakan, "Ya abana, wahai ayah kami, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin." Bahwasanya kebenaran itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali kalian menjadi orang-orang yang ragu. Itu dalam suratul Baqarah ayat yang ke-147. Lalu beliau mengatakan, "Kalau begitu wahai anak-anakku, engkau akan mendapati ayahmu ini sebagai orang-orang yang bersabar dengan keadaan yang kalian hadapi." Lalu tidak lama kemudian kedua putranya itu wafat berturut-turut dan disusul oleh istrinya, dan kemudian beliau pun demikian. Dan beliau wafat di usia 33 tahun ya. Dan para ulama kita sepakat bahwasanya Mu'ad bin Jabal ini wafat karena taun Amwas, karena taun di Amwas di Suriah, di sebuah tempat yang dekat dengan Yordania hari ini pada tahun ke-18 Hijriah. Jadi Mu'ad bin Jabal wafat di Amwas di Syam di sebuah kota yang dekat dengan Yordania hari ini pada tahun ke-18 Hijriah, dan ketika itu umurnya adalah sekitar 33 tahun. Jadi usia Mu'ad bin Jabal ketika wafat masih relatif muda, yaitu sekitar 33 tahun. Ada juga yang mengatakan beliau berusia sekitar 38 tahun. Said Ibn al-Musayyab rahimahullah, salah seorang pemuka tabi'in, mengatakan, "Rufi'a Isa ibnu Maryam wa huwa ibnu 33." Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usia sekitar 33 tahun. Wa mata Mu'ad wa huwa ibnu 33 sana. Dan Mu'ad bin Jabal adalah beliau wafat itu juga di usia sekitar 33 tahun. Ya, inilah Mu'ad bin Jabal, dan beliau adalah sahabat yang meriwayatkan cukup banyak hadis dari Rasulullah, jumlahnya sekitar 157 hadis. Ya, jadi Mu'ad bin Jabal ini meriwayatkan sekitar 157 hadis dari Rasulullah SAW yang tersebar dalam berbagai kitab-kitab hadis, ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, dan lain sebagainya. Ya, demikian teman-teman semua, abang-abang semua, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biografi ringkas dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini kepada kita semua. Barakallahu fikum. Iya, Kalio, alhamdulillah. Saya kan juniornya Kalio. Ya, Kalio juga senantiasa terlihat muda. Ya. Ada Ihsan Albuni, ada Bro Iwan Taruna, Masya Allah, Abu Bintang, Ahnuriadin di antum ini sudah ditempatkan di Nusa Tenggara Barat, masih di Gorontalo. Masih di Gorontalo, ittaqillah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahnuriadin, segera ke NTB ya. Laksanakan amanah. Ada Nasrul, ada Masya Allah, ada beberapa akhwat juga. Sudirman Sila, Ustadz Ayub Subandi tadi sempat nonton, Masya Allah, barakallahu fikum. Syekh Allah Armin bin Amir juga. Ewing Lakumla, waalaikumsalam, Timur Kota. Ya, Masya Allah, Ustadz Rusman di Ternate, barakallahu fikum Ustadz. Sampaikan salam untuk ikhwah di Ternate. Masya Allah. Fadli Abu Sofwan, siap komandan. Ya, Ray Al-France, Masya Allah. Iya. Muhammad Asyar, Parintok,
Sultan Darwis Abdullah Mude, Ustadz Abdullah Mude menyelesaikan tugas yang tersisa di sini. Oh, masya Allah, siap. Ya, semoga lain waktu kita bisa kembali melanjutkan pengajian kita dalam kitab Ma'alimus Sunnah An-Nabawiyah yang merupakan kitab ringkasan 14 kitab induk di bidang hadis. Ada Masya Allah Ramli Abdullah di Kaltara. Kaltara ini Nunukan atau Tarakan? Ya, kita tutup dulu ya. Insya Allah kita sambung mungkin lusa. Insya kita akan sambung kajian kita. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti kita kasih ikhwah, nomornya ikhwah di Manggarai. Siap, bisa diatur insya Allah.